kan banyak sebelum dia daftarin Citayam Fashion Week. Contohnya kayak Bakpao Kiano, terus Tiger apa tuh? Iya, Dunati, segala, iya Tiger itulah. Karena tanpa bertemu klien gue pun bisa. Dari Sabang sampai Merauke sebenarnya. Oh, hari ini? Iya. Oh, lu nggak harus buka? Nggak harus ketemu. Halo Sobat Serikat, udah datang lagi. Apa ya namanya? Gue lupa nih, udah 5 tahun gak syuting, jadi rada-rada minum dulu. Gini sebenarnya udah mulai dari 30 menit yang lalu. Iya. Cuman lu gak sadar. Oh, pantesan dari tadi untung gue diem aja gini. Nah, itu dia makanya. Nih temen gue kan kagak ada ininya, responsifnya. Aus. Tengah malam kan kita ini ngantuk. Ini udah jam 1 malam ya. Jadi jangan lama-lama dah. Gini kan sebenarnya tujuan lu diundang ke sini pengen mengedukasi, mempromoin atau memberikan apalah terhadap sosialisasi. Seolah-olah orang harus menerima kalau disosialisasi terhadap konsep yang ada hari ini, usaha. Karyawan berusaha. Klasternya bisnis soalnya. Nah ya kan? Nah ini lu kan dari tim kreatif, tim produksi udah memantau lu dari jauh-jauh hari. Makanya lu yang diundang nih, terpilih lah. Bukan lu yang promosiin diri kan pengen ngikut ke sini sebenarnya? Oh bukan. Tapi bener diundang kan? Soalnya ngomong ke gua kemarin diundang katanya. Gitu, Cep. Maksudnya diundang? Diundang kan? Kalau diundang berarti ada honor ya dong? Nah, Anggi kebetulan gak mau. Dalam kontrak udah ditulis, serahin ke host aja. Nah gitu Ngi. Jadi terhadap usaha yang dilakoni atau ditekuni oleh karyawan. Kenalin diri dulu kali, Det. Bentar dulu makanya. Boleh dah mau kenalin diri. Iya makanya nanti, makanya kita kasih ini tahu dulu Kang Anggi tujuannya diundang ke sini apa. Nanti biar pada tahu juga. Ya pasti perkenalan diri. Tapi pertanyaan gue pertama, emang gaji dari HP2 kurang sampai lo berusaha di luar? Wah. Ini pertanyaannya bakal langsung dijawab atau? Nggak usah dijawab. Nanti aja di akhir-akhir. Ya. Soalnya gue sama Sumardi juga sama udah tahu jawabannya. Soalnya. Oke. Ya itulah. Ya, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Boleh. Ada tamu kita, bintang tamu kita hari ini kawan-kawan, ada Anggi Afianika Putri. Halo, assalamualaikum. Kenalin guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu nih host kayak gini nih ribet jadinya, tahu gini gue ganti kemarin dah. Ya, jadi Anggi ini kesehariannya itu bekerja di Bandara Soekarno-Hatta kawan-kawan. Unit Brand Communication. Ya Anggi ya. Udah berapa tahun di situ atau dari pertama masuk AP2? Pertama masuk Angkasa Pura 2 itu dari tahun 2009. Senior gue juga berarti dia so. Wah junior di gue. Berarti udah lebih dari 10 tahun ya. 13 tahun. Bener? Bulan berapa emang dulu? Bulan Februari. Lah udah 13 tahun lebih. 13 tahun 8 bulan berarti. Itu pertama kali masuk langsung di Bekom? Enggak, di komersil dulu. Nah pantesan ya kan. Backgroundnya komersilnya pantesan diterapkan di kehidupan nyata. Tapi itu bukan jadi penentu. Karena buat karyawan berusaha. Karena faktanya ada yang tidak punya background komersil masuk AP2 punya usaha juga kayak lu. Tapi kan lu di bagian yang posisi gagal. Dulu dia pernah dagang. Waktu pandemi orang pada nutup dagang ya, dia dagang. Gua buka dagangan. Roti. Iya. Tapi itu bagian dari belajar loh. Iya kan? Enggak sih, bagian dari buang-buang duit karena gagal. Coba lagi. Enggak, kalau belajarnya dari duit yang ada enggak apa-apa. Dia ngutang 2 miliar. Makanya bisa ya, gede ya 2M ya. Sobat Besi. Nah, tuh makanya, Cep. Jadi Anggi ini ternyata masuk AP2 2009, background utamanya komersil kawan-kawan. Pindah ke Brandscom tahun 2018. Baru 4 tahun ini dong? Iya. Oh iya. Jadi diangkat karyawannya di komersial? Iya. Sebelum gampang pindah nih, Det.
Dari komersil ke Ntar dulu. Jadi bahas yang mana sih? Ntar. Nah, sebelum kita bahas topik utamanya nih, Gi, ini kan teman-teman harus tahu juga secara detail. Ya. Kenapa lu pindah dari komersial? Atau karena Itu kayaknya kalau bicara feel lu nggak pas di unit komersial nggak mungkin, karena faktanya lu berusaha di luar perusahaan, ya kan? Atau lebih karena ya orang kan, ya kalau gue sih dulu bekerja di servis ada di titik jenuh sih. Iya, comfort zone Iya sih, kan? lebih ke Di comfort zona zone nyaman, sebenarnya. Oh, berarti sekarang lu udah bosen di servis gitu maksudnya? Sekarang kan gue bukan servis, Tolong ya. Oh, bukan lenset. bukan Tapi lenset. ada servisnya kampret. Itu pertanyaan yang sama gue Nah, tapi ajuin ke backgroundnya- kalian juga. Backgroundnya sebelumnya memang ada broadcasting atau apa gitu Enggak, sehingga background gue pindahnya ke sarjana Beckom. ekonomi. Ah berarti, waduh nih gue Bingung nih ngurutinnya. secara dari mana profilnya aja gue pengen ini nih, pengen dalam banget ini. Soalnya arah kepada bisnis usaha yang dijalankan. Backgroundnya sarjana ekonomi, masuk komersial, sekarang di Brandscom, sering jadi ya teman-teman kalau sering lihat di TV-TV-nya P2, Cuap TV atau terutama yang di ruang lingkup Bandara Soekarno Hatta, Anggi ini sering jadi MC, Cep. Iya, di Ya nggak? momen-momen Ya. perusahaan lah ya. Iya. Iya tuh. Jadi itu secara kasat mata, secara permukaan lah kita perkenalkan profilnya, Anggi. Jadi kita pengen fokus nih ke fokus pembicaraan kita, Cep. Ya. Tentang dagang. Bukan. Oh, bukan. Anggi itu dibilang dagang apa enggak sih, Anggi? Usaha lu itu ya? Kalau usaha itu ya berdagang jasa jadi jatuhnya, bukan barang. Kan biasanya kalau kita berusaha berdagang antara Barang. jualannya jualan barang, Sama. produk, ada bendanya atau jasa kan. Oh, Kayak perusahaan kita kita jasa. jasa. Ini jasa nih. Hmm. Aduh, perempuan dagangnya jasa. Wah, Bukan ini. kan Gi? Bukan kan? Iya sih. Di otak lu. Enggak, gue kepikirannya ini, Cep, bukan Apa? bukan Bukan. perempuan dagang jasa. Iya. Ya. Banyak. Ih, banyak. Banyak. Laundry misalkan. Apa kok kita bagi nih klaster-klasternya jasa apa kan gitu. Tapi gue tahu nih secara kan gue temenan sama lu di beberapa medsos, gue ngelihat promo-promo lu. Ada 2 nih yang gue lihat nih, gue capture dari usaha yang sedang lu jalankan hari ini gitu. Dan ada yang kemarin lagi viral juga yang lu handle langsung kan. Iya. Nah, yang pertama dah Haki, kepanjangannya, Cep. Yang lu tahu dah, ntar gue benerin. Gue tahu yang benernya. Jangan Anggi yang benerin. Salah. Hak, Lah gue kuliahnya lu kan itu. guru. Cepi hukum. Pidana apa? Umum. Pidana umum. Enggak, S1 yang Nah. sekarang itu kan umum. Dia hukum militernya. Enggak spesifik ke perdata atau pidana. Nah, Tapi Haki. kalau haki itu kalau nggak salah hak kekayaan intelektual. Iya, benar. Nah, Lah bener semua. bener. Lah iya kan? Nah, ini yang pertama, usaha yang pertamanya. Oh ada 2 dia. 2, itu kan nggak perlu apa yang ya? Nggak perlu meja atau kafe atau apa buat booth buat naruh dagangan Kantor lu. kali perlu. Iya, kita ada kantor. Nah, sama yang satu lagi, dia perlu ada etalase buat naruhin dagangannya. Oh berarti ada barang juga, jasa juga. Nah, iya. Iya. Bener. Oh. Satu yang jasa, satu barang. yang kedua itu dimsum. Ya, itu barang tuh. Yang bener yang ya dimsum ya? Iya. Masih benar. di ruang lingkup Kota Tangerang. Iya. Nah, masih. dagangannya nanti kita kasih tahu lah nama Dimsumnya. Ya, merek. Kasih tahu aja sekarang apa nanti. nanti. Oh, Kan nanti bikin ada. biar kalau sekarang mah orang langsung skip. Tup. Penonton males banget lu. Kayak paket banyak aja sosok nge-skip. Nah, ini kita perdalam dulu. Yang Ya. pertama. Awal mula lu, Gi. Awal mula. Tadi kan background lu sarjana ekonomi, Mhm. masuk AP2 komersial. Bisnis usaha yang lu jalan ini Haki ini kan secara background lu pendidikan itu kan sebenarnya nggak ngetun ya. Mhm. Nah, itu kenapa lu ambil itu, Gi? Usaha itu. Sebenarnya Haki itu kan kebetulan gue konsultan Haki nih. Untuk waktu itu gue sempat dapat informasi ada pembukaan sekolah. Dia perlu sekolah dulu 6 bulan lah kurang lebih sekolah. Ada ujiannya. Terus dilantik sama Menteri Hukum dan HAM langsung, dapat sertifikat konsultan sama jatuhnya sama kayak notaris kurang lebih ya. Iya, Cuman iya, gue iya. nggak tahu di kalau notaris sekolahnya berapa lama ya.
kayaknya lebih lama Lebih sih. lama dia. Iya. Nah, terus habis itu backgroundnya tuh nggak hanya sarjana hukum, boleh dari semua jurusan. Yang penting sarjana, yang penting S1. Harus S1 tapi Iya, backgroundnya berarti Backgroundnya- S1 kayak penerimaan karyawan atau rekrutmen S1 semua jurusan. Iya, Yang penting S1. iya. Oh, nggak harus punya background hukum, nggak. Ya lu bisa sih. Sebenarnya gua iniin sih. Tapi harus S1. Harus S1. Oh, harus S1. Tapi dari berbagai major, jadi berbagai jurusan, nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya gue apply. Karena gue kenapa haki gitu? Karena gue ngelihatnya, gue tuh suka ngelihat barang-barang kayak merek-merek, terutama sekarang kan lokal lagi banyak banget nih, gitu. Maksud gue. Terus Brand-brand banyak lokal ya. case-case juga gitu. Kenapa kita nggak bisa kayak negara lain gitu? Kita bangga pakai produk lokal, terus kayak banyak yang diremehin sama produk luar. Sebenarnya gue lebih ke belajar brand-brand aja, jadi gue kayak interest gue di situ. Passion ya. Iya. Berarti berawal dari hobi juga sebenarnya dia. Tapi emang masih banyak ya kalau di Indonesia kan banyak banget ya brand-brand kayak ya banyak lah ya. Belum terdaftar. Iya, masih banyak yang belum terdaftar juga walaupun misalkan kegiatan usahanya udah besar gitu atau tapi kalau yang besar rata-rata udah sih, karena kan udah aware lah ya. Iya udah aware karena gitu. kan kalau nggak daftar nanti balik-baliknya kalau di hijack sama orang nanti ujungnya ruginya udah gede karena udah ada nilai dari brand tersebut ya kan. Iya. Nah, kalau sekarang kan di Indonesia kan lagi digaungkan juga nih Gi, sama Bapak Presiden kita Republik Indonesia, bangga buatan Indonesia. Iya. Itu mungkin jadi ini lu juga ya. Jadi trigger lu juga buat, atau memang sebelum gaung itu keluar lu udah ke-trigger duluan? Emang awal-awalnya sebelum gua rasa presiden kita juga melihat komunitas-komunitas itu yang baru kebangun belum lama, terus akhirnya terbantu juga oleh publikasi presiden kita. Jadi sekarang kan udah banyak banget tuh yang bangga pakai produk lokal ya kan? Iya, banyak banget Iya. bangga. Salah satunya Ada itu Nah. kita Tajib namanya Tajib. Dia Tajib cinta. Iya kan? dari atas sampai bawah dia. Nah. Sampai ke celana dalam juga buatan lokal dia pasti. Cuman tadi tuh penasaran gue tuh. Apa? Kalau orang kan ngambil beberapa, kan lu bilang tadi sekolah 6 bulan, dapat sertifikat. Nah, ini yang lembaga kalau melantiknya kan pengesahannya dari Menkumham kata lu. Nah, ini lembaga yang mengeluarkan sertifikat ini apa? BNSP. Kan kata rata-rata kan kalau yang di Indonesia kan di bawah naungan BNSP untuk mengeluarkan sertifikat. Itu dari kementeriannya langsung. Oh, Jadi langsung dari kementeriannya dilantik, terus dapat surat pelantikan. Udah sih, kita udah bisa mendaftarkan brand, membantu orang untuk mendaftarkan brandnya gitu. Oh, ini kalau gue punya orang Tapi dalam. cuman brand sih haki itu Nah, itu. sebenarnya Nah, nih. Maksud gua kayak komunitas atau apa itu juga bisa harus Bisa. didaftarin atau memang sebenarnya kalau harus dan gak harus balik lagi ke calon pemilik hakinya ya. Itu penting atau enggak, dia mau di hijack atau enggak, sepenting apa bisnisnya buat dia gitu. Jadi balik lagi ke keperluan ownernya. Kalau owner ngerasa kayak bisnis gue cuman kayak gini-gini aja, kalau ada yang hijack ya udahlah ya, nggak gitu amat, nggak rugi-rugi amat, ya udah nggak usah gitu. Tapi kalau kita mau ngelihat jauh ke depan sih emang haki penting banget gitu. Iya, penting sih. Ya. Sama kayak ini, takutnya gue udah bikin lagu nadanya kayak gini, tapi orang nggak tahu, tiba-tiba ada yang bikin, gue klaim, tapi kan gue nggak punya legitimasi atau legalitas bahwa gue yang pertama kali buat kan gitu ya. Makanya hak itu penting kan kayak gitu ya. berarti hak kalau kayak tadi lagu itu hak cipta kah atau Hak cipta. Nah, ini kan kita belum paham ya. Nah, Haki itu dalam ruang lingkup ya. Iya. Di bawahnya ada apa aja sih gitu, soalnya ada misalkan hak paten gitu ya, merek apa segala macam. Nah, itu bisa dijelasin nggak gitu sedikit? Haki itu, hak kekayaan intelektual itu dia meliputi ada brand, ada hak cipta, ada paten, ada desain industri. Jadi kalau paten tuh lebih ke nilai kebaruan suatu barang, nilai guna baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya menciptakan apa gitu, misalnya mesin apa yang belum ada sebelumnya, itu jatuhnya ke paten. Kayak vaksin COVID misalkan. Ya, itu paten. Biasanya yang obat-obat itu paten. Oh iya. Makanya obatnya paten gitu.
Itu kan kalau itu paten. Jadi dia udah kedaftar gitu sebenarnya. ya berarti kan itu hak paten, hak cipta. Hilir utamanya kan haki kan ya. Iya. Hulunya boleh banyak kan gitu ya. Ada beberapa jenis hak kan dalam sebuah kepemilikan kan gitu ya. Iya. Tapi hilir terakhirnya dia harus ada di haki gitu. Justru haki Atau berdiri haki masing-masing. hulunya, baru cabang turunannya itu ada. Nah, ini bicara di dalam kementeriannya aja ya, karena kan ini kan boleh. ada di yang menangani kan kementeriannya. Hmm. Gue tuh cuman sebagai konsultannya, ibarat gue yang membantu eksternal untuk mendaftarkannya ke kementerian. Oh. Gitu. Nah, di kementeriannya sendiri itu ada Ditjen Haki itu di bawahnya, jadi kayak ada Oh, iya. direktorat merek, direktorat Iya, brand, iya. direktorat paten gitu, Iya, hak iya. cipta, desain industri. Sama satu lagi, kalau desain industri itu kayak packaging. Orang-orang biasanya sekarang lagi berlomba-lomba buat packaging yang beda sama yang lain. Misalnya packaging makanan. Iya, misalnya air mineral yang botolnya bentuknya beda dari yang lain, galonnya misalnya. Kayak gitu-gitu, itu namanya desain industri. Jadi ibaratnya orang udah tahu lah ya, kalau kemasan dengan bentuk seperti ini tuh punyanya siapa. Kalau ada orang lain atau produsen lain yang bikin desain botol kayak gini, Bisa di ini. Bisa di issue, bisa diklaim sama, asalkan dia sudah mendaftarkan Iya. Bentuknya gitu. Iya, benar. Gue jadi pengen nih. Kalau Anggi kan udah kenal ya. Tinggal kita bikin aja bentuknya, Cep. Asbak gitu. Asbak kita daftarin ke Anggi gitu. Tapi secara garis besar keseluruhan Gi, di Indonesia ini kan jenis usaha sebenarnya. Walaupun lu sebagai media kan secara rilis resminya pengeluaran terhadap hak itu kan dari kementerian kan gitu ya. Nah, yang membidangi sejenis haki ini banyak nggak sih di Indonesia? Maksudnya konsultan haki banyak nggak sih di Indonesia? Iya, persaingannya. Ini konteksnya tetap bersaing atau enggak sih jatuhnya? Bersaing. Banyak nggak sih di Indonesia? Belum sampai 1.000. Sampai saat ini baru 800-an lah. Wah, dikit. Iya, menurut kita sih masih sedikit ya. Tapi biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu dia kalau udah megang satu konsultan biasanya ke situ terus. Sama, ibaratnya sama sebenarnya kayak notaris, lawyer. Kalau misalnya keluarga atau badan usaha yang udah biasa make satu jasa, dia akan ke situ terus gitu. Iya. Dan gue punya klasifikasi sendiri sebenarnya buat klien-klien. Gue lebih ke UMKM sih. Oh, lu lebih ke UMKM karena nggak tahu, suka aja gitu kalau produk Indonesia. Terus kayak anak-anak muda sekarang kan banyak banget tuh kayak bikin clothingan lah, tas, sepatu, makanan gitu. Gue senang aja gitu. Bantu ngedaftarin. Lebih membuat gue semangat juga, ternyata banyak anak muda yang berusaha gitu. Lu sempet daftar nggak sih? Lu dulu roti apa? Roti gedubrak lo itu, yang bangkrut. Baru tahu ua. Ya kalau tahu. Tapi kalau udah tahu juga lah, makin nambah ruginya, udah daftar merek kali yang bangkrut. Nggak gitu. Gitu kawan-kawan tentang apa yang dijalankan oleh Anggi. Cuman ruang lingkup Anggi ini kalau gue lihat nih, Cep, udah luas banget. Ya. Salah satu yang pernah dihandle dia viral. Lu tahu kan? Harajuku stylenya Indonesia. Yang disebut saja namanya Citayam Fashion Week. Fashion Week itu. Lah emang Anggi ngapain? Dia si BW kan daftarkan. Bambang Wasito bukan. Ini Bambang Susatyo enggak. Baimong. Baim. Yang kemarin viral lagi gara-gara pendaftaran itu. Iya, kan pernah didaftarin nama Paulo Verhoeven, nama Baimong. Anggi. Dia pakai jasa Anggi. Sebenarnya itu ini mulai cerita ya. Ya, boleh Anggi. Manajemen mereka itu dari awal udah make gue buat brand mereka kan banyak sebelum dia daftarin Citayam Fashion Week. Contohnya kayak Bakpao Kiano, terus Tiger apa tuh? Iya, Donating, segala, ya Tiger itulah. Terus sampai akhirnya dia daftarkan lah Citayam Fashion Week gitu. Tapi sebelumnya kita udah bilang gitu, ini viralnya bukan dulu. Personalnya beda loh gitu maksudnya. Tapi ternyata emang sebelumnya udah sebenarnya niat dia baik, mau menolong orang-orang yang sebenarnya kan membantu mereka juga untuk
mendapatkan nilai lebih gitu kan. Iya. Ibaratnya memanajemenkan lah Iya. mereka, jadi teratur pendapatannya segala macam, tapi disalahartiin sama orang Iya, sebenarnya. karena orang melihatnya gagasan ini muncul bukan dari Bang Imbong. Iya, sebenarnya di balik itu memang Padahal tujuan dia baik kan tujuannya gitu. baik di Iya. balik itu. Bukan buat monetize pribadi dia memperkaya Iya. diri atau enggak, tapi buat membantu kawan-kawan itu, Cep. Iya. Awalnya, cuman karena Awalnya. gagasannya muncul dari publik atau masyarakat, Opini publik sih sebenarnya. seolah-olah Bang Imbong dilihat hanya mengklaim, berusaha untuk memperkaya diri dengan apa yang gagasan itu muncul dari rakyat. Iya. Dan karena sudah terbentuk opini publik, jadi Mbak Imbong menarik. Kita kan udah daftarin nih ke kementerian, udah selesai. Masih dalam proses kan pendaftaran itu ada prosesnya. Kurang lebih 17 bulan buat diperiksa sama timnya kementerian sendiri. Iya, jadi kan waktu itu baru keluar gitu. Iya, waktu itu kan belum lama, masih dalam proses pemeriksaan. Ya. Dan ada opini publik yang memberatkan ke Mbak Imbong ya kan, kesannya ada opini tidak baik lah gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencabut kembali Itu di permohonannya. lewat lu juga Iya, cabutnya. iya. Oh. Gitu. Jadi dia nggak mau berlarut Berarti brand itu sekarang liar. liar, Tidak ada yang mengakui atau memiliki siapa Nggak ada. atas nama siapa. nggak ada. Tapi Tapi sih akan datang sih kayaknya iya, tapi akan datang lagi maksudnya- dirembukan juga itu sebenarnya konsepnya mau kayak gimana. Sebenarnya kan mereka juga kurang edukasi juga sih menurut gue kalau yang orang-orang Citayamnya asli itu loh, yang memang Fashion Week-nya itu siapa namanya, JJ atau apa, Bonge JJ, gitu ya. Bonge, Mm-mm. Saep. nggak tahu. Jadi mungkin Sok nggak tahu. Seolah-olah nggak pernah ke situ. Yang gimana Nggi tadi Nggi? Jadi mungkin Mbak Imbong perlu pihak lain juga untuk kalau emang mau pakai Citayam Fashion Week lagi buat didaftarin, kayaknya perlu ada peran yang lain juga, jadi biar opini publiknya nggak negatif lagi, karena kan udah terlanjur negatif kemarin. Jadi perlu edukasi yang benar dulu ke publik sebenarnya. Tapi orang-orang tahu tuh akhirnya bahwa konsultannya itu dari tim Yanggi. Tahu sih kita tapi Rame dong berarti dong kan. iya kemarin netizen kan tuh. kan Waduh. press release tuh. Iya. Mereka Mbak Imbong sama manajemennya press release. Itu ada tim gue yang kesana. Gitu. Karena karena gue nggak kerja sendiri ya, karena gue konsultannya dan gue hire beberapa karyawan karena pada hakikatnya gue adalah pekerja bandara. Wih, Ya, tetap. jadi gue hanya mengkontrol aja sebenarnya. AP2 nomor 1 lah ya. Iya. Tanggung. Banget. Betul kawan-kawan. Boleh berusaha. Ya mungkin Ya. ini jadi salah satu jadi inspirasi Cep bagi kawan-kawan. Boleh berusaha di luar sana tapi tetap fokus tanggung jawab utama kita yaitu karyawan AP2. Iya, Anggi ya. betul. Itu yang kita Betul. lihat dari Anggi. Ngomong-ngomong nih Nggi, lu udah berapa lama nggak ketemu Mbak Imbong? Cuman sekali sebenarnya waktu meeting awal brand dia yang pertama. Selebihnya kalau daftarin sebenarnya kita nggak perlu ketemu. Dia kirim kita berkas yang kita butuhkan, terus kita proses. Udah lama banget berarti ya lu nggak ketemu? Baru sekali doang, kayak dia juga nggak inget kali sama gue. Masa? Iya, Nah ini yang nggak kita duga-duga Cep. Tapi netizen sempat nyerang dari lu juga gitu. iya nyerang. Ini, woi, nggak kita duga-duga. Apa? Tim kreatif mengundang Bimo. Mbak Imbong. Ya silakan Mbak Imbong keluar. Baim cilik. Gitu. Ya. Nah, Dihujat juga lu, Nggi. Iya, gue sempat di-mention. Terus gue ngeliat tuh IG-nya Anggi tuh. Ini nih konsultannya nih. Pernah gue ngeliat tuh iya. di netizen komen-komen Tapi netizen. menurut gue itu engagement buat gue. Nih ya. Weh, kok bisa sih daftarin Citayam? Gimana caranya? Nah. Gimana sih caranya daftarin Haki? Apa Dan- sih tuh Ada Haki? dampak positifnya Ada juga lah ya. iya publikasi ke gue nya kan. Ya udah. Nama brand ini Hakilo apa Anggi? Apa konsultannya. nama kantor konsultan gue? Ya kantor konsultannya. Ipanema Ah. Consultant. Ivanema pas mengendal itu tuh Cep. Dapet netin tup. Ya. Langsung naik. Mm-mm, Yang ya? mm-mm. Sama kayak ini. Kalau pengacara mau megang kasus gede. Sekarang. Ya sorry nih. Bukan apa-apa. Oh cepet naiknya. Sama kayak lu jatuhnya Anggi ya. Iya. Ipanema langsung tep gitu ya. Iya. Nah pasca dari situ. Banyak nggak yang Akhirnya daftar. Banyak banget yang WhatsApp nanya, lumayan. Aduh, lumayan alhamdulillah. Besok-besok viral lagi. Jadi kayak ini ya. Pansos ya. Apa sih namanya? Iya, Kan iya. pansos. Iya, Ya lumayan lah gitu. lumayan.
Tapi Iya. butuh karyawan nggak sih Lengki? Gue ini nih rada kurang nih dari AP2. Sorry. Nah, Ya. lucunya sekolah konsultan ini kan dari berbagai jurusan. Tapi gue nge-hire khusus buat background sarjana hukum. Oh, spek yang lu minta. Ya, karena kan kayak Gua buat banget, sumpah. persuratan secara hukum. Misalnya ada administrasi yang kita buat kayak drafting paten atau surat-surat keberatan segala macem, surat banding merek atau apa gitu. Itu kan redaksinya kalau di luar, kalau harus orang hukum ya yang tahu bahasanya. Jadi ya udah mereka aja gitu. Tapi pernah nggak, Gi? Maksud gua dalam konteks lu kan sebagai konsultan ya, akhirnya menyelesaikan perselisihan gitu antar merek dagang yang mungkin dia pikir gue duluan nih yang udah daftar. Ada contohnya. Ada. Udah pernah. Tapi lu kalau contoh gue ada, cuman nggak tahu apakah Anggi pernah menghandle itu atau enggak. Belum ke lebih dalam lagi ya. Nggak, tapi itu tadi udah pernah belum dia nanganin Yang kayak gitu. bentrok sering. Sering. Oh, berarti maksud gua artinya di dalam scope dia nih berusaha nggak cuma daftarin gitu. Berarti kan dia mampu juga untuk Pembelaan. menyelesaikan sengketa. Iya. Kayak gitu kan Iya. ya. Biasanya sih itu pecah kongsi. Biasanya usaha itu dimiliki lebih dari satu personal. Kayak gua sama Cepi, awal mula bikin usaha, tiba-tiba dalam perjalanannya pecah, saling mengakui lah. Saling mengakui. Oh, gitu. Itu nggak cuma teman sih, rata-rata ada suami istri yang cerai atau kakak adik yang nggak ketemu lebaran gitu karena usaha itu sendiri gitu. Nama anak bisa nggak sih dipatenin nama anak? Oh iya, ini nama gua pasaran banget kan ini. Ini kan jadinya nggak terjadi nih. Iya. Dedi, banyak banget gitu. Iya. Tiba-tiba Sumardi nih. Padahal gua daftarin. waktu nanya ke emak gua, udah gua daftarin dulu kaki ke emak gua. Jadi kalau ada yang namain lagi Dedi, nah gua tuntut nih orang. Bisa nggak sih kalau kayak gitu? Bisa, kan itu namanya personal branding. Tuh, kan coba dah belajar dah nih ntar nih yang mau punya anak nih. Rata-rata artis yang penyanyi itu dia daftarin namanya. Kalau yang ke gue contohnya Dipa Barus. Idol siapa ya? Yang cewek-cewek itu gue lupa. Gue ngefansnya Tiara Dini. Yang depannya G siapa ya? Ini Gabriel Jesus. Gloria ya? Oh, Gloria. Indonesian lupa. Idol. Iya, sama rombongan. Tapi yang paling gue inget sih Dipa Barus soalnya baru-baru. Gue suka gitu maksudnya. Yang mana sih lagi? Gue nggak tahu juga sih. Terus Tapi kan nanti kita bisa searching, Chat. Oh iya, oke. Tapi terus dia artis. Artis Lah ya. iya, itu Nah, itu kan personal branding. juga bisa didaftarin kan. Iya. Nah, cuman ini Gi yang menarik menurut gue nih buat teman-teman juga gitu. Kan lu tadi bilang ini ada karyawan yang lu hire. Bagaimana ini karyawan yang lu hire dari awal lu membentuk usaha ini? Iya. Atau lu pertama kali membentuk usaha ini lu sendiri yang handle? Gue langsung mencari satu orang yang backgroundnya sarjana hukum. Nah itu antara pendapatan sama biaya, lu pernah nggak di titik dalam 1 bulan karena lu punya anggota nih ya, punya karyawan minus gitu, atau lu harus nutupin dari tabungan lu atau apa gitu? Pertamanya gue modal dulu emang minus dulu, terus setelah hampir setahun gue baru settle, hampir setahun gue baru nge-hire orang lagi, baru BEPN lah. Ini udah lu jalanin berapa tahun ini? Ini dari 2015 gue dilantik. 2022, 7 tahun. 7 tahun. Berarti 6 Lama tahunnya, juga ya? 6 tahunnya udah surplus nih, Cep. Berarti harusnya gua Pelan-pelan belajar tapi sama dia surplusnya, pelan tapi surplusnya. Ya nggak apa-apa ya. namanya. Harusnya gue belajar ya. Gue baru buka 2 bulan gitu. Terus rugi, gue nggak mau lagi. Nah, tuh lu. Harusnya Emang gue 7 tahun ya. dia ya. awal bisnis itu kan emang nggak untung dulu kan. Kita hitung dulu break even point-nya Nggak di. bisa gue kalau gitu. Nah, lu salah lihat. Gue harus untung pokoknya. Lu taunya kan instan. Ah, Nah, cuman produk mie instan itu, Cep, bahaya. butuh bertahun-tahun. Oh, buat jadi instan. Tapi di mata orang karena dia ada sukses, usahanya mah instan. Oh. Makanya pandangan dia gitu tuh Iya, itu awal-awal. salah gua. Ternyata lu setahun minus, lu tambalin dah dari tabungan lu. Iya, tabungan, TKK, pinjaman. TKK. Gue juga minjem. Baru lu setelah Iya. setelah tahun kedua dan sampai hari ini tahun ke-7 ya, Gi? Alhamdulillah. Lu jalanin, alhamdulillah. Lu bisa menggait. Ini karyawan lu dari awal sampai sekarang nambah? Sekarang ada 3. 30. Lumayan. 3 orang. 3 orang. Membantu. Oh, gimana gajinya gue? Membantu indikator pengangguran di Indonesia berkurang. Ya, itu gue juga seneng. Itu kawan-kawan, kita bekerja tapi kita juga membantu. Kan katanya kalau Tapi gajinya sesuai undang-undang Ciptaker kan gitu. iya dong. Makanya gue nggak suka tuh BUMN yang larang karyawannya usaha. Katanya kan BUMN itu hadir untuk negeri. Maka saat personnya karyawan melakukan usaha dengan menggait
karyawan, maka kan sebenarnya lu status karyawan BUMN lu membangun untuk negeri kan hadir juga, Cak. Iya, betul. Nah, nih lu ada lagi nggak tentang Haki atau teman-teman pengen lu deliver secara utuh lagi apa itu Haki? Paling ini sih. Usaha yang dijalanin Anggi. Biasanya kan kalau orang denger nama-nama konsultan gitu ya, wah di bayangannya udah high banget. Udah tinggi banget nih duitnya, pasti bayarnya bakal mahal banget nih gitu ya. Ya kali aja mungkin Anggi punya info gitu sebetulnya nggak mahal apa berapa gitu. Nah nih orang kan khawatir, gue udah punya brand nih sebenarnya, gue udah punya usaha, udah gue jalanin bertahun-tahun, cuman gue khawatir atau karena pandangan konsultan pasti mahal nih ngurusnya nih. Iya. Berapa sih Anggi sebetulnya? Mana tahu teman-teman di luar sana punya usaha tapi belum terdaftar, lu kan bisa, walaupun lu nggak bisa ngebantu secara langsung, tapi bisa ngasih pemahaman. Range-nya aja. Kalau lu tebak berapa? Kalau gua nih tebak-tebakan ya. Kalau ngeliat dari setel Anggi sih 3,5 juta aja, murah nggak? Lah, gua kira 10 jutaan ke atas. nah murah ternyata ya. Itu kalau range tarif konsultan emang beda-beda. Sama kayak lawyer lah ya. Lawyer kan kalau udah padahal lu udah ngurusin Mbak Imo. Nah, itu brand lu kan sih. secara ini ya, secara nama kan lu ya. Gaung, kan Tapi gue lebih mentingin kualitas. Kuantitas semakin orang sering. gua bantu, Nah, semakin. karena dia tujuan utamanya tadi UMKM, produk-produk ini harus Karena balik lagi pekerjaan gue nomor 1 adalah pekerja bandara. Tuh. Jadi ini hanya pekerjaan sampingan aja sebenarnya. Jadi dia nggak yang penting tadi tujuan utamanya dia ngebantu masyarakat, teman-teman UMKM, karena dia nggak ini buat secara revenue pengen dapat gede, bisa aja dia, bisa yang dia lu taruh tarif gede kan gitu. Tapi kan tujuan karena lu udah menjadi pekerja bandara, lu pengen secara sosial ngebantu juga, maka tarifnya tidak lu taruh terlalu tinggi. Gitu kawan-kawan ya. Nah, Anggi kan sebagai karyawan nih, kita juga tahu lah ya, karyawan AP2 kan dengan menyisihkan sebagian gajinya selain kepada yang berhak gitu kan ya. Siapa ada yang berhak? Maksudnya ada dong. Yang berhak, bukan yang sepatu hak, bukan yang berhak. Ada. Terus juga dia kan pasti punya tabungan sehingga dia menyisihkan uangnya untuk usaha lah ya. Ada nggak sih nih karyawannya AP2 nih yang udah coba ngedeketin Anggi buat Gi, gue mau daftar dong, atau bahkan emang udah ada yang daftar gitu? Udah ada beberapa teman-teman kita banyak loh sebenarnya yang punya usaha. Yang punya usaha juga di luar bandara. Gagal kayak gue juga nggak dia? Dia nggak pantang menyerah. Nanti kita undang. Nah, iya boleh. Nanti kita undang. Boleh. Nanti Anggi kasih tahu ya. Propose namanya siapa. Gitu. Tapi kalau kayak gitu nih tadi yang lu bilang berangkat lu pengen usaha ini karena sosial lu ingin tinggi. Itu kebanggaan tersendiri nggak buat lu saat ada teman ternyata nih, teman kerja lu, teman dekat lu yang mendaftarkan itu? Iya, gue bangga sih. Kebanggaan tersendiri. Bangga. Tapi harganya ada diskon tuh? Ada dong. Ada. Gue diskon pasti. Nah, tuh kawan-kawan. Besok tolonglah yang mau nyuntik usaha gue ya, biar gue daftarin nih usaha gue. Jangan. Kalau dia mau usahanya labil, nggak punya konsisten, nggak bisa dia. Kalau Anggi kan 7 tahun. 1 tahun Cep, bukan waktu yang singkat buat mempertahankan. Makanya lu gue tanya nih, selama di titik 7 tahun ini ada nggak di titik jenuh? Gue udah pengen menjadi sebagai pekerja aja dah gitu. Enggak sih, karena gue mikirin tadi kan katanya kalau kita bisa ngasih makan orang kan kita pahalanya nanti berjalan terus nanti jariah ya. Jariah, Cep. Jadi nggak tahu sih gue jariah apa enggak, pokoknya apalah gitu pahalanya. Jadi gue udah punya makin banyak gue punya karyawan sekarang. Menurut gue 3 orang itu kalau gue mikirin 3 orang itu sih. Kalau misalnya gue berhenti mereka gimana gitu. Tapi sejauh ini sih masih menyenangkan gitu. Anggi udah berkeluarga? Udah punya anak? Udah. Nah, aku jawaban gue nanya Anggi. Kebetulan. Kebetulan. Bukan.
Ya. Nah, ini yang paling penting nih, yang paling bikin labil seorang wanita tuh biasanya. Iya tuh. Berkeluarga. Cewek tuh kadang tuh. Apalagi punya anak. Punya usaha. Dia bekerja juga, punya usaha, gimana bagi waktunya? Nah itu nggak gue. Kebetulan anak-anak udah pada gede, udah pada sekolah. Jangan-jangan dari 3 orang itu anaknya Dipekerjakan ya. Anaknya 2 yang dia? 2. Ya. Jadi enggak. Kok tahu sih, Mas? Hah? Tahu lah kan. Emang gua gimana? Emang tapi aman lah ya, berarti ya bisa ngatur waktunya, itu sih yang paling penting ya. Iya, kan anak-anak sekolah juga. Jadi anak-anak sekolah, orang tuanya kerja gitu. Lagi juga kan dia cuma sebagai nama di dalam Nama, sertifikatnya iya, itu kan betul. yang akan menjalani bisnis ini keseharian 3 orang tadi itu. 3 Iya. orang. Jadi nggak ganggu-ganggu banget Pak Ajar, tenang aja orang-orang karyawan yang pada mau usaha. Ya. Kan gitu ya? Iya. Ya, orang buktinya Bekom Besa masih tetap jalan. Iya, betul. Iya. Ya, kecuali ada yang ya gitu dah. Kok Pak Ajar sih, Cep? Ya kan kebetulan Pak Ajar sekarang yang jadi direktur human Kebetulan. capital kita. Ya, nanti kan video ini kan bertahan lama. Ya nanti kita ganti lagi namanya. Edit ya. Iya. Nah, baru nih kita masuk yang tadi kan ada usaha yang pertama, dagang juga, tapi bentuk dagangnya adalah jasa. Iya. Nggak ada Nah, puas-puasnya ya? bukan. Emang kurang yang tadi. Kalau tadi yang gua enggak, tapi tadi yang konsultan itu ngejanjiin banget nggak sih Nggi, sebetulnya? Secara rupiah lah, kita nggak mungkin munafik lah ya. Itu gimana sih? Alhamdulillah nggak janjiin. Karena orang yang berusaha banyak loh sebenarnya. Sekarang anak muda pasti ada usahanya deh. Apapun itu, misalnya katakanlah kita di kantor ada yang jago foto, akhirnya buka jasa fotografi, ya nggak sih? Banyak. Iya. Ada yang apa? Bisa bikin donat, jualan donat, kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Iya. Balik lagi ke mereka, ada jualan sabun laundry gitu. Mereka mau ekspansi segede apa gitu. Kalau emang mau di situ-situ aja, ya nggak masalah sebenarnya nggak daftarin kalau mau dijiplak ya kan. Tapi kalau emang mau serius gitu kan, ya pada daftarin, harusnya sih kayak gitu, dan memang menjanjikan sih. Iya. Lumayan sih ya. Balik ke usaha yang kedua. Oh, satu lagi ya. Jadi ibu 2 anak ini punya 2 usaha. Iya. Ya, yang pertama tadi udah kita tahu konsultan Haki, namanya apa? Ipanema Consultant. Ada Instagramnya, Ada @ipanema Consultant. Nanti boleh dah nih tim kreator ya. Di follow. Ini ya dikasih tahu ya. Di follow habis itu lu fallback. Ya, jangan lupa fallback. Ya benar. Katanya sering bikin gift-gift gitu juga kan. Ya, terus yang kedua tadi usahanya satu lagi jual barang nih. Kalau tadi kan gue passionnya perkara band gitu ya, masalah-masalah brand gitu. Kalau yang kedua, kebetulan gue suka banget sama dimsum. Jadi, makanan. Iya, cuman kok boros ya beli mulu ya. Apa gue dagangin aja, untungnya gue beliin dimsum lagi buat makan sendiri gitu. Tuh, bermula dari suka. Iya, betul. Tapi dimsumnya udah didaftarin Haki belum? Nah, ini. Udah dong. Udah juga. Lah dia punya konsultannya masa Tapi kagak ada. gue aman karena gue ngerasa gue ada usaha lain juga, gue pekerja bandara juga, jadi gue ngambil franchise aja. Paketan franchise aja. Tapi gue lihat dulu, cek dulu udah didaftarin belum? Udah. Sama yang punya franchise-nya. Iya. Gitu. Buka di mana, Gi? Nah, Di dalam perumahan Banjarwijaya di Food Yard. Ini teman-teman kita kan banyak di situ ya. Heeh. Tolonglah dibeli. mampir ruko. Di Gojek juga bisa. Oh, ada juga. Ada. Iya. Ada. Tuh usaha-usaha yang kayak gini nih. Nanti ya. Tapi baru buka 1 cabang, Gi. Baru 1. Dia ada 8 cabang. Gue cabang ke-8. Jadi gue nggak buka cabang karena buka franchise aja. Anggota lu? Nah, yang di sini nih tadi kan di Haki lu 3. Iya, di sini 1 aja kan yang ngukus doang sama yang ngelayanin. Kan cuman dagang dimsum aja, nggak ada proses masak di situ. Buka jam berapa, Gi? Tutupnya jam berapa dia? Bukanya jam 4, tutupnya jam 11 malam. Jam 4 sore dia buka. Tutupnya jam 11 malam. Jam 1 siang deh buka. Lupa gue. Oh, dari siang? Iya, 1 siang sampai jam 11 malam. Andainya nih Nggi, ini kan kalau bicara AP2 kan ada di Indonesia cukup luas nih kantor cabangnya nih ya. Ini kan terutama usaha yang pertama tadi tuh Haki, itu ada berdirinya di Jakarta aja.
Kantor gue di Jakarta, base gue di Jakarta karena kenapa di Jakarta? Soalnya selain gue juga tinggal di Jakarta, around Jakarta, kan masukin dokumennya dia di kantor pusat. Kantor Kementerian. pusatnya ada di Jakarta. Ya seandainya nih maksud gue tiba-tiba pasca podcast kita hari ini nih ada teman-teman yang kenal lu atau kenal gua menghubungin, Gi bisa nggak gua buka Ipanema lu di Medan atau di Padang atau di mana gitu. Franchise gitu jadinya. Itu apa sih namanya jatuhnya? Kayaknya itu nggak efektif ya. Oh. Iya karena tanpa bertemu klien gue pun Bisa. dari Sabang sampai Merauke Oh, sebenarnya. hari ini. Iya. Oh, lu Jadi, nggak harus buka. Nggak harus ketemu. Jadi mereka Oh. kirim dokumennya via soft. Iya. Terus gue kerjain. Terus udah nanti gue kirim berkasnya by ekspedisi. Oh. Gitu. Iya. Dapat apa sih sertifikat ya? Iya, sertifikat. Oh. Sertifikatnya berlaku selama 10 tahun. 10. Ya kalau merek ya. Jadi beda-beda sih. Yang gue paling sering banget kan merek nih. Dia berlaku setiap 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun dia diperpanjang gitu. Kita yang memperpanjang atau Ya. otomatis dari kementerian yang Enggak, mengupdate itu? pemilik haknya yang memperpanjang. Oh, iya. Dan untuk teman-teman yang di luar Jakarta ya, teman-teman daerah yang pada nonton, yang punya usaha, ya tinggal berkabar aja sama gue. Nanti kan kita nggak perlu ketemu, tinggal kasih administrasinya aja. Kebutuhannya apa, lu list. Kebutuhannya apa, gue minta kelengkapan administrasi, kirim ke gue by soft, gue kerjain. Iya. Berkasnya gue kirim via ekspedisi. Jadi nggak usah repot-repot gitu. Nggak perlu naik pesawat. Nggak perlu. Murah lagi kan, cuma berapa tadi kisaran 3,5 juta Minimal. ya, sekitar itulah ya. Iya. Iya minimal yang gitu. 3,5 itu minimal. 3,5 kalau baru, kalau perpanjangan 4 juta. Oh, iya. Sama kayak ini, PJP 2U, PJP 4U. Buat 10 tahun lagi kan. Iya, terus buat teman-teman Nah, nih. sahabat serikat yang baru nanya-nanya aja, nggak apa-apa, nanya aja, WhatsApp aja gue. Bakal gue jawab gitu tanpa ada cas apapun. Jadi kalau nanya, gue pengen bikin usaha nama ini, kira-kira bagus nggak ya namanya? Udah ada yang punya belum? Bisa nanya-nanya ke gue, free. Oh iya, itu tuh yang penting tuh. Lu terima bersih ininya nggak, Gi? Jatuhnya terima bersih desainnya atau lu ngebantu desainnya nggak sih? Enggak, mereka udah punya logo dari masing-masing. Lu udah terima beres gitu terima ya? beres. Kan logo biasanya berdasarkan filosofi mereka tuh. Mereka buat ke desainer grafis atau bikin sendiri, nggak tahu. Terus nanti baru ke gue terima jadi gue dikirimin master logonya. Tapi lu kasih insight juga kan, misalnya nih logo yang disubmit ke lu atau merek yang lu disubmit ke lu gitu, misalnya kan lu pasti lihat dulu kan di beberapa brand-brand yang udah ada gitu kan, ada nggak yang menyamai, mau mirip, pasti lu filter dulu kan. Iya. Nanti lu deliver lagi ke orang yang mau itu disubmit gitu ya. Iya, itu part dari konsultasi kan. Jadi misalnya dia kirim nama dan logo. Kalau namanya udah punya orang atau logonya yang mirip, gue balikin ke dia, ini nggak bisa loh, kemungkinan ditolak gitu. Mending lo cari filosofi lain gitu. Waduh, enak banget gitu ya. Gitu. Sebatas itu aja masih ini. Free. Tuh kan. Itu masih free tuh. Ya, masih. Gue pikir udah ngubungin langsung disulurin kontrak kan, kalau pacaran gitu tuh berjalan tuh waktunya tuh. Enggak. Kalau gue pakai pacaran yang ada pendekatan dulu. Jadi enggak ribet. Iya. Tapi buat teman-teman lu harus via gua dulu kalau mau japri. Karena intensitasnya pasti tinggi nih pasca podcast ini nih. Soalnya gua dapet pi kalau lu nanya-nanya ke gua. Gitu. Ya Cep ya. Ya mungkin nanti kita undang lah tadi apa yang diceritain Anggi. Ternyata teman-teman kita di pekerja bandara ini ada yang udah punya hak kekayaan intelektual itu. Nah mungkin nanti kita bisa undang juga nih Cep, pasca Anggi yang sudah berusaha itu dan sudah terdaftar di Haki. Bagaimana ya kan? Karena kondisi hari ini nih untuk kita nih butuh nih punya, kalau orang kan ada pemasukan mayor, pemasukan minor kan gitu yang dia. Walaupun secara prioritas pasti mayor duluan kan. Nah,
Ini butuh nih sebenarnya cerita-cerita, sharing-sharing yang mungkin nggak bisa lu dapatkan di ruang kerja lu sehari-hari kan gitu ya. Tapi lu bisa lihat di video-video yang kita munculkan gitu. Tenan di bandara apakah sudah haki? Mungkin lu bisa. Rata-rata tenan di bandara pasti udah punya persyaratan buat legalitasnya, buat ketika dia masuk ke kita ya, pasti kan disortir, dan rata-rata brandnya juga udah ternama semua kan. Pastinya udah sih menurut gue. Tapi kalau gue rasa ada syarat itu juga deh di dalam takannya ya, kontrak kita ya. Iya. Terus kalau soal tenan bandara belum terus mau ke gue, kayaknya gue agak gimana menghindari yang kayak gitu ya, karena konflik ya. of interest, dan gue nggak mau sih. Iya itu gitu. benar. Kalau bisa ya yang lain aja gitu. Karena di luar bandara. Kalau di luar bandara, ayo dah. Aman, di luar bandara. Mari dah, gue tampung. Ya. Gue bingung sama tim kreatif ngapain jauh-jauh tenan. Podcast lu udah pada ada hakinya belum? Ya El. Udah. Besok nih ya, setelah Anggi, harusnya nih kita udah terdaftar juga nih di Haki. Harus. Nih gue bilang aja nih ya, Anggi barusan ngebisikin gue gratis. Woi produser, tim kreatif, ketua DPC, tolonglah, aduh. Logo harusnya tadi ada hakinya. Ada katanya. Tapi balik lagi ke kita mau di jiplak atau enggak. Selama kita aman-aman aja di jiplak, terus kita tinggal buat logo lain, it's okay. Itu sih intinya. Kita tuh daftarin sebenarnya intinya mau di jiplak atau enggak. Apalagi kita biasanya menjadikan usaha ini, misalnya podcast ini menjadi komersil. Kan kalau misalnya nilai keuntungannya jadi jatuh ke penjiplak kan kita yang rugi. Itu sih intinya. Iya. Banyak nih. Jadi sebelum gue tutup nih ya, ada beberapa yang gue ini headline lah dari beberapa omongan lu, apa yang lu sampaikan. Yang pertama, kita dapat ilmu. Apa itu haki? Apalagi kita udah punya usaha, bagaimana kita mau ngedaftarin, kita dapat. Dan bagaimana Anggi merintis usahanya itu. 1 tahun lo minus gitu loh, tapi tetap bertahan untuk bisa berada di titik 7 tahun di 2022 ini gitu loh. Nah itu teman-teman jadi apa? Tetap mengutamakan pekerjaan. Nah itu yang paling utama. Kalau gua kan sukanya dari bawah, Cep. Tep baru ke atas. Tes yang paling utama adalah menjadi pekerja adalah prioritas utama. Dengar tuh Pak Kaca Baru ya. Ya sekali lagi terima kasih Anggi. See you next time. Di beberapa pertemuan lagi. Mungkin nanti kalau lu ada waktu lagi dibutuhin buat diundang lagi, bersedia kan? Bersedia. Sukses buat usahanya. Sukses juga buat pekerjaannya. Sukses. Karena gue belum berhasil ngundang Mbak Imo. Ya kalau ada keperluan untuk nge-hire sarjana hukum lagi juga. Ya elah. Lu macam tamatnya 8 tahun. Ya udah cukup teman-teman. Terima kasih. See you next time. Dadah. Assalamualaikum.